Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah mengklik lagi video aku. Dan di vlog kali ini aku tuh mau sharing lagi tentang kegiatan aku di rumah aja. Kegiatan sehari-hari, tapi ini aku nggak sedang bekerja ya. Aku mau ganti keran wastafel cuci piring nih teman-teman. Karena ya seperti dilihat itu keran aku tuh netes-netes, terus aku tampung menggunakan potnya Magicom. Kalau biasanya sih nggak pernah aku tampung, cuman karena kebetulan di rumah itu sedang ada tragedi air aliran air tuh di rumah itu sedang mati gitu. Di rumah itu alirannya menggunakan air swadaya. Nah, di pusatnya itu sedang bocor gitu teman-teman beberapa hari ini. Dan ini udah hari ketiga airnya tuh belum nyala. Jadi kan khawatir ya, karena alhamdulillah sih aku menggunakan tandon. Cuman karena ini kan sudah hari ketiga, cuman kan khawatir ya kalau tandonnya lama-kelamaan habis nanti gimana gitu teman-teman. Nah, jadi ini ya udah akhirnya aku langsung ganti keran aja. Sebenarnya ini udah niatan beberapa hari kemarin aku ganti keran, cuman masih agak males gitu ya. Terus air yang netes-netes itu sebenarnya sih udah lama, udah sebulanan, dan aku belum ada inisiatif gitu mau ganti keran. Ya pengen ganti, cuman masih kepikiran mau beli online apa beli langsung gitu. Tapi jadinya pas kemarin jalan-jalan ke Mr. DIY tuh, yang sekalian sama beli kipas angin. Nah aku tuh kan beli keran. Ini kerannya itu yang biasa aja, karena aku mikirnya itu ya udah deh yang biasa aja gitu, biar nggak karatan. Takutnya kan karatan, karena keran yang ini yang sekarang ini yang sedang bocor ini aku rasa itu karatan, karena pas di ujung saringannya itu yang di tempat aliran air keluarnya itu ada kayak batu-batunya gitu teman-teman. Jadi aku masih agak khawatir kalau nanti keran yang dari besi gitu jadi karatan. Nah ini aku belinya yang dari plastik aja. Harganya murah juga sih, nggak sampai 50.000, sekitar 40 berapa gitu teman-teman. Ini aku ganti sendiri ya, karena ya memang aku yang bisa gitu. Kalau Pak Su tidak terlalu lihai gitu teman-teman untuk mengganti keran, yang bisa tuh aku. Jadi ya udah, ini sambil aku selingin di sela-sela waktu aku. Sebenarnya aku juga masih kurang enak badan ini. Kemarin kan qadarullah keadaan aku tuh diare, terus bukan sembelit ya, apa namanya tuh, nggak bisa kebuang angin teman-teman. Jadi tuh kayak di perut tuh rasanya nyeri, sakit juga. Jadi mau bergerak, mau jalan pun itu rasanya sakit. Apalagi pas dalam kondisi hamil juga kan. Nah ini udah mulai enakan, dan aku rasa harus diganti sekarang, karena takutnya tandon air yang ada di atas itu semakin lama semakin habis, dan kalau habis nanti kan jadinya ribet gitu. Oke, ini caranya itu kan dibuka dulu satu-satu ya. Nah, di tangan aku yang sebelah kiri itu ada tali. Aku tuh nggak sadar kalau tali pinggang di baju itu kan biasanya ada tali pinggang ya, dan itu terlepas gitu teman-teman. Terus kebawa sama tangan aku yang di kiri gitu, jadinya kayak mengganggu gitu ya. Cuman aku nggak sadar, aku sih nggak ngerasa terganggu. Tapi kalau teman-teman ngelihatnya ngerasa kayak ribet gitu, iya ya, kalau dilihat sih memang kelihatan ribet ya. Cuman pas aku ngelakuin pada waktu itu nggak ngerasa apa-apa tuh. Nah ini tuh dengan sekuat tenaga juga aku lepasin, karena kan
ada keraknya berkerak, terus juga ini kan dipasangnya juga rapet, padahal waktu itu yang pasang kan juga aku sendiri. Nah ini aku juga bongkarnya agak susah ini, di model gimana tangannya juga aku puter-puter, aku inget-inget juga bener gak sih caranya kayak gini, dan alhamdulillah sih akhirnya bisa gitu teman-teman. Nah akhirnya bisa keputer kan, dan itu tuh kalau udah keputer udah terlepas kayak gini alhamdulillah udah seneng banget. Tadi sama anak aku aliran dari atas yang mengalir ke keran sini itu udah dimatikan, jadi ini udah nggak keluar air lagi. Aku belum pernah menggunakan keran yang dari bahan plastik. Ini pertama kali, aku pikir tuh bakalan susah gitu pasangnya, tapi ternyata enggak, gampang aja seperti keran kayak biasanya. Dan harganya murah juga, menurut aku sih untuk sementara ya. Nanti kalau misalkan ada dana lebih lagi, aku mau ganti yang lebih bagus lagi. Karena aku tuh pengen yang lehernya tuh bisa digerak-gerakan gitu loh teman-teman. Kalau yang ini kan kaku ya lehernya, meskipun melengkung cuman kan kaku gitu. Kalau aku tuh ganti keran selalu aku lakukan sendiri ya, khususnya di keran cuci piring ini, karena menurut aku untuk memuaskan diri sendiri dan juga untuk mengapresiasi gitu, ternyata diriku bisa gitu loh untuk melakukan sesuatu hal pertukangan gitu yang masa sih semua itu dilakukan oleh laki-laki, semua dilakukan oleh pak suami, dan aku ngerasa kayak sekali-sekali deh aku ngerjain sesuatu sendiri gitu, nggak tergantung sama orang lain, supaya ya itu tadi sih lebih merasa puas aja gitu sama diri sendiri, karena ternyata sebagai perempuan aku tuh juga bisa gitu loh melakukan ya, ini termasuknya kan pekerjaan kasar gitu ya. Ya bisa aja minta bantuan orang lain, cuman kan ngerasanya kasihan gitu ya, selagi aku bisa kerjakan sendiri ya aku kerjakan sendiri. Tapi kalau misalkan aku sudah nggak bisa, misalkan kayak keran waktu itu ada sih keran yang aku tuh nggak bisa bukanya tuh harus pakai kunci. Nah itu aku minta tolong sama orang lain, sama tukang gitu. Tapi kalau yang aku bisa lakukan ya aku lakukan sendiri. Alasan aku ya itu tadi ya, yang pertama karena untuk memuaskan diri sendiri, yang kedua untuk mengupgrade diri sendiri juga. Aku merasa kalau sudah berhasil melakukan sesuatu itu rasanya wah diri aku bisa ya ternyata gitu loh teman-teman. Terus yang ketiga juga menambah pengetahuan, jadi aku tahu nih cara untuk menggantikan tuh seperti ini. Kalau misalkan cara untuk melepas juga seperti itu gitu, dilepas satu-satu. Terus yang keempat alasannya karena kasihan juga gitu kan, masa sih untuk urusan sepele yang misalkan bisa aku handle aku masih minta tolong gitu, karena kan urusannya tuh nggak cuma ini aja gitu, banyak urusan lain yang diurus sama pasangan kita. Alhamdulillah, nah ini akhirnya nyala ya, udah nggak netes-netes lagi, dan aku lihat di bagian belakang itu juga udah nggak ada tetesan-tetesan air, jadi ini udah rapet. Dan aku iseng-iseng aja aku pasang sama penyaring atau filter yang lama itu, kok kelihatannya lebih enakan kalau dipasang filter ya, jadi sekalian aja nanti aku bakalan pasang filter. Cuman filternya itu agak kotor karena ada bekas dari kerak yang di keran sebelumnya itu masih nempel-nempel di situ gitu. Mungkin nanti aku belikan filter yang baru lagi. Segini aja berhasil diganti aja itu udah alhamdulillah ini berfungsi dengan baik. Aku udah merasa bersyukur banget bisa gantiin keran ini dan aku puas banget.
Nah, ini aku kasih tahu gimana keran yang sebelumnya. Bisa dilihat di situ tuh ada yang sampai pecah-pecah, yang besinya keropos, yang dalamnya itu berkerak banget, kotor banget gitu ya. Akhirnya kerak-kerak itu ikut mengalir di air dan keluar gitu. Nah, kalau yang nggak bisa keluar itu akan tersumbat di penyaring. Jadinya kan penyaring aku tuh airnya jadi kecil gitu, terus juga nggak tahu ya netes-netesnya itu karena apa. Ini penampilan keran yang baru dan aku mau terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang sudah menemani kegiatan aku ganti keran mulai dari awal tadi sampai sekarang. Akhirnya aku berhasil dan sekarang aku mau bersih-bersih dulu karena wastafelnya tuh kan udah kelihatan ya kotor banget. Sampai jumpa di video selanjutnya dan mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.